محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم القيامة ثم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang sudah tergabung pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, MKH TV, demikian Rinjani, demikian Satu Radio, demikian juga Yufid TV, Surabaya Mengaji, demikian juga pada kesempatan pagi ini secara khusus, secara spesial, para pemirsa Hijrah TV di seluruh Nusantara yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya terus memuji Allah, karena kita terus terbolak-balik di atas kenikmatan. Nikmat Allah Azza wa Jalla begitu banyak, maka wajib kita bersyukur kepadanya, agar nikmat ini terus ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumil qiyamati thumma amma ba'd. Para pemirsa Hijrah TV yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, demikian pendengar Satu Radio, Rinjani, demikian juga Yufid, demikian juga Surabaya Mengaji, demikian juga MKH TV, media Quran Hadith TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pagi ini kembali kita di dalam fawaid suratul Ahqaf. Kita akan ambil ayat yang ke-17 sampai 20 insyaallah taala. Maka bagi para pendengar, bagi para pemirsa yang di rumah yang sedang menyaksikan live ini, baik live streaming, demikian yang dari TV satelit Hijrah TV secara khusus di Nusantara, silahkan dibuka mushafnya suratul Ahqaf ayat yang ke-17 sampai 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. Allah Azza wa Jalla katakan, dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya, cis, ya, bagi kalian berdua. Apakah ata'idani apakah kamu kedua memperingatkan kamu? Apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Wa qad khalatil qurun, padahal sesungguhnya telah berlalu beberapa umat sebelumku. Lalu kedua ibu bapaknya memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, celaka kamu.
berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Lalu dia berkata, ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu belaka. Illa asatirul awwalin. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, ulaika alladzina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinn wal insi innahum kanu khasirin. Mereka itulah orang-orang yang pasti mendapatkan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka, baik dari jin maupun dari manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Walikullin darajatum mimma amilu waliwaffiyahum a'malahum wahum la yudhlamun. Dan bagi masing-masing mereka derajat, tingkatan-tingkatan apa yang mereka kerjakan, atas apa yang mereka telah kerjakan, agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, dan mereka tidak akan merugi. Wahum la yudhlamun, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsuqun. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan di depan neraka, dihadapkan ke neraka Jahannam, dan dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniamu. Kalian telah menghabiskan rezeki kalian yang baik di dalam kehidupan dunia kalian, dan kalian telah bersenang-senang dengannya. Falyawm, maka pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan kalian, karena kalian menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan dikarenakan kalian telah berbuat kefasikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan keadaan orang-orang saleh, keadaan orang-orang yang baik, maka Allah Azza wa Jalla sebutkan, ya, setelah menyebutkan keadaan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka disebutkan pula keadaan orang-orang yang orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan ini adalah keburukan yang paling buruk. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Walladzi qala liwalidayhi. Dan orang-orang yang menjawab panggilan kedua orang tuanya ketika diajak kepada iman, ketika diajak kepada tauhid. Dan kedua orang tuanya mengingatkannya akan balasan dan memberikannya terhib, menakut-nakutinya akan balasannya ketika mereka tidak beriman kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dan tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu sikap orang tua yang mengajak anaknya kepada tauhid, sikap orang tua yang mengajak anaknya kepada sunnah, ini merupakan a'zamu ihsan, kebaikan yang terbaik yang muncul dari kedua orang tua untuk anaknya. Keduanya mengajak anaknya kepada yang membahagiakan anaknya, bahagia yang selama-lamanya, bahagia dunia, bahagia akhirat. Tetapi ternyata anaknya membalas kebaikan sang ibu dengan keburukan. Uffil lakuma, celaka kalian berdua, katanya, atas apa yang kalian ajak aku kepadanya.
Celaka kalian. La ilaha illallah. Orang tua berbuat baik, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, ternyata anak melawan, tidak sepakat dengan orang tua. Dan disinilah yang maksud dengan hadits Nabi SAW, ya, ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua dalam ketaatan ini, dan murkanya Allah Azza wa Jalla ada pada murka kedua orang tua dalam kemaksiatan ini. Ketika orang tua mengajak kepada kebaikan, orang tua senang, anak pun ikut, anak itu dapat ridho. Tapi ketika orang tua melarang dia berbuat maksiat, melarang dia berbuat dosa, diajak dia kepada tauhid, anaknya murka, orang tuanya murka terhadap anaknya, tidak mau, karena anaknya tidak mau, maka disinilah dia kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan, kok bisa seorang anak mengingkari kebaikan orang tua yang seperti ini? Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurun min qabli. Hai bapak, hai ibu, apa kalian berdua mengancam aku? Ya. An ukhraj, dengan mengeluarkan aku atau dengan dikeluarkannya aku dari kuburanku sampai hari kiamat. Wa qad khalatil qurun min qabli, sementara orang-orang sebelumku sudah mendustakan juga. Orang-orang sebelumku telah kafir juga. Yang mana tentu pendahulu-pendahulu yang kafir, pendahulu-pendahulu yang jahat, itu merupakan contoh-contohnya orang-orang belakangan dalam kejahatan dan kekafiran. Fabi'satil salaf, seburuk-buruk pendahulu. Wahuma, di saat itu orang tuanya, kedua orang tuanya, yastaghitsanillah, yastaghitsanillah alaih, meminta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk anaknya, dengan mengatakan wailaka amin. Dia minta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla bagaimana anaknya untuk bisa beriman. Celaka engkau, berimanlah anak, beriman engkau. Bayangkan, ini kebaikan orang tua luar biasa. Ya, saking bagaimana sayangnya seorang ibu, seorang bapak kepada anaknya. Ketika anaknya menentang, dia doakan anaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah pantas dilakukan oleh seorang tua. Ketika anak membangkang, diajak kepada yang benar, diajak kepada hak, maka orang tua silahkan angkat kedua tangan, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ilaka amin. Celaka engkau, ayo beriman. Sampai orang tua berdoa dengan doa seperti orang yang tenggelam. Dan ini kita lihat nyata bagaimana dahulu, kisah-kisah terdahulu, bagaimana orang tua begitu semangat menyelamatkan anaknya. Lihat Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam, sampai Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran? Ya bunayya irkam ma'ana. Hai nak, ayo ikut naik ke perahu ini. Jangan kalian bersama orang-orang kafir. Qala sa'awi ila jabali ya'simuna minal ma'. Hai bapak, dia pakai akalnya. Aku akan naik ke gunung itu yang akan bisa menyelamatkanku dari air. Tapi bapaknya berbicara dengan wahyu. Qala la 'asimal yawma min amrillah. Hari ini tidak ada yang bisa selamat dari ketetapan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang kafir semua akan tenggelam. Coba lihat apa kasih sayang Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam kepada putranya, yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dan abadikan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat Hud, ayat yang ke-45. Wa nada Nuh Rabbahu. Nuh berdoa kepada Rabbnya.
saat-saat genting. Faqala rabbi inna ibni min ahli. Ya Allah, itu anakku, keluargaku ya Allah. Wa inna wa'dakal haq, janjimu itu benar. Wa anta ahkamul hakimin, engkau adalah hakim yang paling adil. Qala ya Nuh innahu laysa min ahli. Hai Nuh, dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Amalannya tidak saleh. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Amalan anakmu tidak saleh. Bayangkan, dia bukan keluargamu. Maka keluarga kita yang hakiki adalah ketika kita berjalan di atas jalan yang sama, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas jalannya Nabi SAW. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau minta sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Jangan kau menjadi orang-orang jahil ya Nuh. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Wa illa taghfir li wa tarhamni aku minal khasirin. Itulah dia, para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini orang tua begitu sayangnya kepada anak, sampai diminta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla seperti orang yang mau tenggelam. Bagaimana anaknya bisa beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Orang tuanya menjelaskan kepada anaknya susah payah akan kebenaran tersebut. Lalu orang tua mengatakan, inna wa'dallahi haqq. Janji Allah itu pasti benar. Orang tuanya mendatangkan bukti-bukti sebisanya. Tetapi anaknya terus tambah menyimpang, tambah sesat, tambah sombong, menolak kebenaran, tambah menjelek-jelekan kebenaran. Fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Hai ibu, bapakku, ini dongeng ini. Cerita-cerita lama ini, kata. Ya, ini bukan dari Allah ajaran ini. Subhanallah. Tidak pernah diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya. Padahal kita mengetahui, ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi itu wahyu yang datang semata-mata dari Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Tetapi sang anak terus dalam kesombongannya, mengatakan semua orang tahu Muhammad itu buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tidak pernah belajar. Dari mana dia itu punya ilmu, katanya. Kata sang anak, ya. Tetapi ingat, Al-Quran yang Allah Azza wa Jalla bawakan, turunkan kepada beliau, bukti paling besar bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia adalah utusan Allah. Silahkan makhluk-makhluk yang ada tandingi Al-Quran, satu sama lain saling tolong-menolong, tidak mungkin akan mendatangkan seperti Al-Quran. Maka di sini menunjukkan kebenaran risalahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini mukjizat yang paling agung. Para nabi yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla mukjizat-mukjizat, begitu meninggal mukjizatnya hilang. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, beliau meninggal dunia, mukjizatnya masih tetap kokoh sampai masa yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, ulaikal ladzina haqqa 'alaihimul qaul. Mereka yang keadaannya tercela ini, diajak oleh orang tuanya taat, tetap membangkang. Haqqa 'alaihimul qaul. Mereka telah ditetapkan untuk mendapatkan siksa Allah Azza wa Jalla, maka tidak pernah akan dapat hidayah. Fi umamin, bagian dari kaum umat-umat, qad khalat min qablihimul jin wal ins,
mengikuti orang-orang sebelumnya, baik dari golongan jin dan manusia yang telah berhak mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang kafir terdahulu, para pendusta Rasul, innahum kanu khasirin, mereka adalah orang-orang yang merugi. Kerugian dengan hilangnya modal. Apabila hilang modal, apalagi kita akan mendapatkan untung. Mereka telah kehilangan iman, tidak mendapatkan sedikit pun dari nikmat Allah Azza wa Jalla, dan tidak pernah akan azab dari azabul jahim, azab neraka jahannam. Walikullin, setiap bagian, setiap kelompok, orang yang baik maupun orang yang buruk, darajat, tingkatan-tingkatan, mimma amilu, terhadap perbuatan mereka sesuai dengan amalan masing-masing. Tingkatan kebaikan seseorang itu menunjukkan tingginya surganya. Tingkatan kejahatan seorang itu menunjukkan rendahnya nerakanya. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, waliwaffiyahum a'malahum wahum la yudhlamun. Allah Azza wa Jalla akan balas mereka sesuai dengan amalan mereka, dan mereka tidak pernah akan dizalimi sedikit pun. Keburukan tidak pernah akan ditambah keburukan mereka. Andai kata mereka punya kebaikan, tidak pernah akan dikurangi kebaikan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan seberat biji zarrah, sekecil semut hitam yang paling kecil, pasti akan diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Demikian sebaliknya, siapa yang berbuat keburukan seberat biji zarrah, seberat semut hitam yang paling kecil, pasti akan diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya bani Adam, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Hai anak Adam, itu kan amalan kalian, aku akan simpankan untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau menemukan kebaikan dalam catatan, silahkan puji Allah. Waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan siapa menemukan selain dari itu, maka jangan celah siapapun kecuali celah diri sendiri. Kemudian Allah Azza wa Jalla sebutkan ayat yang ke-20. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. Allah Azza wa Jalla sebutkan keadaan orang-orang kafir ketika mereka dihadapkan di depan neraka. Ketika mereka ditakut-takuti oleh Allah, dijelekkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Kalian telah habiskan masa-masa kenikmatan kalian di dunia. Kesenangan kalian dengan dunia, kecintaan kalian dengan dunia, syahwat dunia, itu telah melalaikan kalian dari kesenangan dan kehidupan akhirat. Kalian telah menghabiskan kenikmatan itu sebagaimana binatang ternak memuaskan dirinya. Maka itulah bagian kalian di akhirat. Falyawma tujzauna 'adzabal hun, pada hari ini kalian akan disiksa dengan siksaan yang menghinakan. Siksaan yang sangat dahsyat, yang dengan siksaan dahsyat ini akan memperlihatkan bagaimana hinanya kalian. Dikarenakan kalian berkata atas nama Allah tanpa ilmu, mengatasnamakan agama Allah, mengatasnamakan agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah dan Rasulnya berlepas diri dari semuanya itu. Kalian sandar jalan, kalian sesat kepada jalannya Allah. Bid'ah kalian katakan sunnah, syirik kalian katakan Islam. Wa bima kuntum tafsukun, dan disebabkan kefasikan kalian. Tidak mau taat kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian kumpulkan antara ucapan batil dan amalan batil, serta berdusta atas nama Allah dengan menyandarkan sesuatu yang tidak pernah diucapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla dengan siksaan yang sangat dahsyat. Di sana akan nampak bagaimana hakikat manusia di dunia.
Dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah dan kesimpulan. Yang pertama, haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Dan durhaka kepada kedua orang tua adalah merupakan dosa besar. Dan ini siksa atau amalan yang disegerakan atau dosa disegerakan hukumannya di dunia adalah al-uquq. Dan kita mengetahui berbakti kepada kedua orang tua adalah sebab rezeki dilapangkan oleh Allah. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab umur diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ayat ini menjelaskan bagaimana bentuk kasih sayang orang tua. Dalam ungkapan kita kasih ibu sepanjang masa. Kasih sayang luar biasa. Orang tua berusaha dengan segala kekuatannya untuk membahagiakan anaknya. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itulah orang tua. Maka lihat, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang manusia, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak ketika dia dilahirkan siap menerima Islam. Tapi siapa yang merusaknya? Fa'abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Tetapi ibu bapaknya menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, menjadikannya Majusi. Kenapa? Salah jalur, salah jalan. Maka orang tua punya tanggung jawab yang besar. Itu sebabnya dikatakan dalam hadis Al-Bukhari, dalam kitab nikah dikatakan, warrajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Kepala rumah tangga sang bapak, dia bertanggung jawab dan akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat tentang pertanggungjawabannya, akan dimintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah berikutnya, ayat ini memperingatkan kita jangan sampai terlena dan tenggelam dalam kelezatan dan kenikmatan dunia. Hati-hati. Karena dunia ini tidak ada yang membawa kita kepada kebaikan. Pasti ingin mencelakakan kita. Dunia dinamakan di dunia lidanaatihi, karena kehinaannya. Bagaimana hinanya? Masih lebih berharga sayap nyamuk. Dan masih lebih berharga bangkainya kambing. Faidah yang keempat, ayat ini ancaman terhadap kesombongan, kefasikan. Kesombongan amalan hati, kefasikan adalah amalan anggota badan. Dan ini akan mencelakakan seseorang. Sampai Allah Azza wa Jalla ancam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya seberat semut hitam yang paling kecil dari kesombongan. Dan kesombongan adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Faedah berikutnya, mada fahmus salafus salih li hadhil ayah. Jauhnya dan tajamnya pandangan salafus salih dalam memahami ayat adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Yazid ketika membaca ayat ini, lalu beliau mengatakan, ta'lamun wallah, kalian mengetahui demi Allah, inna aqwaman, suatu kaum, yastaritun hasanatuhum,
Istabqa rajulun tayyibatu in istata'a wala quwwata illa billah. Atau dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau syi'ta lakuntu atyabakum ta'aman wa alyalakum libasan." Kalau kalian mau, atau andai kata aku mau, aku menjadi orang yang paling lezat makanannya dan paling nyaman pakaiannya. Walakin astabqi thayyibati, aku sisakan kebaikan itu hanya untuk akhirat saja sudah. Dan disebutkan akan beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada satu kisah menjelaskan ketika dia tiba di Syam, dibuatkan dia makanan yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Beliau mengatakan, ini untuk kita. Terus apa untuk para fuqara yang mati sementara mereka itu kenyang dengan khubzu syair, roti syair saja tidak, bagaimana keadaan mereka? Khalid mengatakan, bagi mereka surga, ya Amirul Mukminin. Di saat itu Umar pun menangis. Ya. Lalu mengatakan, la in kana hadzana al-hitam wa dhahabu bil jannah laqad bayanuna baunan ba'ida. Sekiranya bagian kita hanya makanan ini dan kelezatan dunia ini, bagi mereka surga sungguh jauh jarak antara kita dengan mereka. Maka tidak pantas bagi seseorang yang cerdas menghabiskan kelezatan dunia ini, tetapi dia korbankan kelezatan yang abadi. Dia korbankan surga Allah subhanahu wa ta'ala hanya mendapatkan kenikmatan, dengan alasan mendapatkan kenikmatan sesaat. Wallahu ta'ala a'la wa alam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tibalah saatnya sesi yang kedua. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811 390110, dan saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi yang kedua ini kami persilahkan untuk para penanya melalui telepon dulu. Ya, layanan telepon di 0811 390110. Dan ingat, bagi para penelpon, silahkan dimatikan dulu suara televisinya atau menjauh supaya suara jelas untuk didengar. Baik, kita angkat telepon pertama. Ya, halo. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, dari mana? Dari Riau Ustaz. Silahkan dari Riau. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, saya mau nanya sesudah salat wajib ini Ustaz. Terus? Dibaca sebelum Ya. antara subhanallah, alhamdulillah, ada yang dibaca atau tidak Ustaz? Itu satu. Baik. Yang keduanya, sesudah salat imam membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu wa la tuqaddir. Oh, ini bukan gitu Ustaz. Sebelum sesudah salatnya kan langsung membaca afdalul zikri fa'lam Allah bersama-sama. Apakah ada ajarannya begitu atau bagaimana? Itu yang saya tanya Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Halo. Diulangi kembali, nampaknya ini tabrakan nih di udara nih. Ya, diulangi di 0811 390110.
Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Subang, Jawa Barat, Ustaz. Ya, silahkan. Mau bertanya ini, Hmm. bagaimana kita bisa membedakan Hmm. seorang Ustaz itu Hmm. memiliki pemahaman Hmm. salafus saleh, Hmm. atau ketika kita misalkan membaca sebuah buku, Hmm. bahwa buku itu Hmm. bisa jadikan rujukan sebagai Hmm. pemahaman salafus saleh, Ustaz. Hmm. Itu Yang saja. kedua, Ustaz, Hmm. mengenai ajaran sufi, Hmm. apakah itu dibenarkan? Hmm. Kan itu menjauhkan diri dari kehidupan dunia, Ustaz. Hmm. Demikian, Ustaz. Hmm. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari pertanyaannya. Gini Pak Ustadz, saya mau nanya. Hmm. Saya kan ada jadi anggota HNI. Hmm. Hmm. Itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Itu saja. Terus satu lagi Pak Ustadz, Hmm. kan gini, saya dikasih tetangga pisang. Saya tahu dia nanamnya belum izin sama yang punya tanah. Itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Baik. Ya, makasih Pak Ustadz. Jazakallah khair. Wa jazakallah khair. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. 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 Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Jawa Barat, Ustaz. Silakan. Begini, Ustaz, jadi di tempat kerjaan saya Hmm. kan sekarang musim Covid, Ustaz. Jadi ada beberapa tempat yang dialihkan fungsi menjadi tempat untuk sholat Jumat. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana untuk sholat sunat tahiyatul masjidnya, Ustaz? Soalnya tempat itu hanya dijadikan untuk tempat sholat Jumat aja, bukan untuk sholat 5 waktu gitu. Bagaimana untuk sholat sunat tahiyatul masjidnya? Apa masih bisa tetap kita lakukan atau bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Jazakallah khair. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sholat sendiri, sholat munfarid, kan kita baca Al-Fatihah. Apakah kita mengambil amin juga enggak ya? Baik, itu saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pertanyaan berikutnya kita angkat dulu. Ya, halo. Halo. Halo, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Padang, Sumatera Barat, Ustaz. Silahkan, dari Padang. Itu, Ustaz, pertanyaannya mengenai jemaah tahlik, Ustaz. Tolong sebutkan gimana itu akidahnya, Ustaz. Baik. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Kalimantan Barat, Pak Ustadz. Ya, silahkan dari Kalimantan. Mau bertanya. Ini Pak Ustadz, tetangga saya ada nyaranin saya untuk menyimpan uang di bank syariah namanya. Sedangkan di bank itu dia bilang dia menyimpan uang sekian banyaknya, sekian berbunga. Sedangkan sifatnya berbunga itu kan riba. Apa boleh Pak Ustadz? Itu saja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maunya doa bersuci setelah dari kamar mandi bersuci itu dibacakan di depan kamar mandi. Apakah sudah kita pakai mukena? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sholat roatib itu habis isya ada ya Pak Ustadz. Gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Lampung, Ustaz. Silahkan, dari Lampung. Dia mau tanya ini. Ana dengar dari teman Ana katanya di Saudi Arabia itu ada perayaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang diadakan setiap sepekan sekali. Apa benar itu, Ustaz? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan bagi para pemirsa di 0811 390110. Ya, halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Medan. Silakan dari Medan. Mau bertanya Ustaz. Apakah ada tata cara menggauli istri yang disyariatkan Pak Ustaz? Itu saja. Itu aja Pak Ustaz ya. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Dari mana? Dari Tangerang Ustaz. Silakan dari Tangerang. Iya Ustaz, mau nanya ketika posisi makmum mengikuti imam di saat bacaan syir, itu setelah pas lagi berdiri, imam bacanya lama, sedangkan makmum sudah baru melaksanakan bacaan Fatihah dan surat yang lainnya itu cuma pendek, imamnya lama, lalu ada 3 waktu. Apa yang dilakukan makmum? Apa diam atau baca surat yang lain atau berdoa yang lain? Begitu juga di ruku, iktidal, sujud, itu ada jedanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Terputus. Silakan di 0811. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Solo Ustaz. Silakan. Baik Ustaz, yang pertama kalau kita berangkat ke kantor, misalnya sampai kantor jam 7:30, tapi kita langsung sholat duha, habis itu kita mulai mengerjakan pekerjaan kantor. Misalnya kita jam 9:30 kita longgar, kita kembali lagi. Kalau tadi baru misalnya 4 rakaat, setengah jam 10 kita longgar, kita nambahi lagi untuk sholat duha 4 rakaat lagi. Apakah boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita bangun malam setengah langsung kita wudhu sholat tahajud. Setelah tahajud kita mendengar azan sholat subuh, lalu kita sholat sunnah yaitu sholat fajar dan sholat qobliyah. Kalau ditambah dengan niatnya ditambah dengan sholat sunnah wudhu, apakah boleh atau tidak? Karena tadi waktu sholat tahajud itu kita tidak diniatkan dengan sholat sunnah wudhu. Baik. Demikian pertanyaan. Ya, halo. Silakan pertanyaannya. Halo Ustaz. Dari mana? Dari Solo Ustaz. Ya, silakan. Ya Ustaz, tadi di depan menerangkan itu anak yang durhaka kepada orang tua kan. Coba kami sebagai orang tua mohon ilmunya Ustaz, doa-doa khusus buat anaknya. Mereka itu menurut dan tentunya taat kepada Allah Ustaz. Baik. Ya oke, itu aja Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari mana? Dari Jambi. Jambi. Silakan matikan suara televisi dulu. Ya. Suara televisi dulu. Ya, silakan. Ya. Ya, apa hukumnya baca Al-Quran di atas Quran dan baca surah Al-Quran di atas Al-Quran? Baik. Baik, ditunggu jawabannya. Baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita break dulu. Kita akan jawab dulu pertanyaan-pertanyaan sudah masuk. Mohon bersabar. Baik, pertanyaan pertama di sini. Ya, ditahan dulu pertanyaan para pemirsa, kami tidak menerima dulu
karena kita mau jawab yang sudah masuk begitu banyak. Ya, pertanyaan pertama di sini yaitu apakah ada zikir di antara celah-celah tasbih, tahlil, tahmid, takbir selepas ya kita salam? Ya, orang mengatakan ilahi rabbi subhanallah subhanallah alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal daiman abada Allahu akbar Allahu akbar. Ini tidak ada sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini amalun mardud, amalan yang tertolak. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian zikir selepas salat. Di sana juga ada bacaan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini juga enggak ada. Yang dari Nabi SAW cukup sederhana. Maka iktisad fi sunnatin khairun min ijtihadi fi bid'atin. Sederhana tapi di atas sunnah lebih baik ketimbang rame tapi di atas bid'ah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'matu wa lahul fadlu wa thanal hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Subhanallah 10 kali, kemudian alhamdulillah 10 kali, Allah akbar 10 kali, kemudian ayatul kursi, kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wallahu ta'ala ala wa ala. Kemudian apakah ada zikir berjamaah? Tidak ada zikir berjamaah dalam Islam. Tidak ada. Maka lihat, dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa akhtaru lil imam wal ma'mum ay yadhkurallah. Aku pilih imam dan makmum untuk berzikir kepada Allah, wa yukhfiyani dzikir, dan menyembunyikan zikirnya. Bagaimana akan berjamaah kalau zikirnya sir? Kecuali imam ingin mengajarkan makmumnya, boleh diangkat suaranya. Dan namanya mengajarkan tidak selama-lamanya. Kalau diajar terus, betapa bodohnya kita dibuat selama-lamanya ini. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kita membedakan ini ustaz sunnah atau tidak? Tentunya kita bisa membedakan. Pertama, al-ihtimam bil aqidah, perhatian terhadap akidah dan memberantas kesyirikan. Perhatiannya terhadap sunnah dan memberantas perkara-perkara bid'ah. Ya, itu dia untuk membedakan ya mana ustadz yang di atas sunnah atau tidak. Kemudian berkaitan dengan masalah buku. Nah, disinilah pentingnya kita fas'alu ahla dzikri, tanya kepada para asatidzah yang dikenal sebagai ya berjalan di atas manhajus salaf, berjalan di atas manhaj salafus salih, yang dituduh oleh orang dengan berbagai macam tuduhan salafi, wahabi, ya, padahal mereka berjalan di atas dalil yang tidak membela perkara-perkara bid'ah. Tanya kepada mereka sehingga kita ketahui ini buku yang sunnah atau bukan tidak sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian apakah sufiah itu benar dikarenakan zuhud kepada dunia? Awal tasawuf itu zuhud dunia, tapi sekarang ini tasawuf ini hancur akidahnya, ya, bahkan sampai kepada wahdatul wujud, Allah menjelma pada makhluknya, ya, kemudian sampai meninggalkan ibadah salat, ya, maka ini batil ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana masuk dalam organisasi kemahasiswaan? Kita katakan bahwasanya loyalitas tidak boleh kepada organisasi apapun namanya. Kita hanya berloyalitas kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian organisasi kalau mengajak kita kepada cara-cara yang bukan Islam, ya, dalam merubah kemungkaran, maka tinggalkan. Termasuk diantaranya dengan cara demo dan yang lainnya, maka tinggalkan ya perkumpulan-perkumpulan yang seperti ini, karena perkumpulan-perkumpulan hizbiyah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana kita dikasih makanan dan makanan itu ditanam di tanah yang belum ada izin? Tidak boleh kita makan, ya, karena apa? Laisa li'irqi zalimin haq. Akar yang zalim itu tidak ada haknya untuk diberikan tumbuh, ya, di tanah tersebut. Maka hasilnya pun tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian
bagaimana kita, apa perlu tahiyatul masjid di tempat sholat Jumat? Kebetulan itu hanya dipakai untuk Jumatan saja. Kita katakan kalau itu ditempati sebagai masjid, tetap kita tahiyatul masjid. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Kemudian di saat kita baca suratul Fatihah, apakah kita amin juga di saat sendiri? Iya, tetap kita amin. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana tentang Jama'atut Tabligh? Jama'atut Tabligh ini jamaah keliling dari India yang tidak ada perhatian terhadap akidah salafiyah, ya, tidak mengajarkan tauhid dan tidak memberantas kesyirikan, maka ini adalah tidak punya bagian dari dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian tetangga menyuruh saya menyimpan uang di bank syariah dan mendapatkan ya faedah riba. Bagaimana ini? Kalau memang ya itu adalah bunga, maka dimanapun tempatnya tetap riba. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian di mana kita membaca zikir selepas kita berwudu atau keluar kamar mandi, otomatis kita baca di luar dan tidak mesti menggunakan mukenah dulu. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian rawatib setelah Isya, iya, rawatib setelah Isya 2 rakaat, dan Nabi SAW juga kadang-kadang sholat 4 rakaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian apa betul di Saudi itu ada pekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ini pekan digunakan untuk belajar dan bukan menunjukkan harinya, ya, tetapi itu kesempatan diberikan untuk belajar akidah, belajar tauhid, belajar sunnah, ya, bukan seperti maulidan, ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana kaifiyat berhubungan yang syar'i? Berhubungan yang syar'i, pertama hendaklah berzikir. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Kemudian yang kedua, diperintahkan kita bercumbu rayu dulu, jangan langsung-langsungan. Kemudian yang ketiga, ya, tidak boleh melalui jalan belakang, karena inilah hukumnya haram. Kemudian tidak boleh ya di saat wanita sedang haid dan sedang nifas. Ya, adapun orang berhubungan dengan gaya apapun tidak ada masalah. Ya, yang penting jangan sampai melakukan apa yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian di saat kita sholat, imam panjang bacaannya, apa yang kita baca di saat berdiri, tambah lagi suratnya. Nggak punya hafalan, surat itu diulang-ulangi, tidak ada masalah. Demikian waktu kita ruku, tambah lagi zikirnya, ulang-ulangi zikir tersebut sampai dia bangkit dari ruku. Wa hakadha, wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana kita sholat duha di saat kita ngantor, di saat senggang dan semisalnya? Pertama, kita katakan kalau tidak mengganggu urusan kewajiban kita di kantor tidak ada masalah. Tapi kalau mengganggu hukumnya tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian kita sholat malam. Setelah sholat malam tiba-tiba ada subuh. Lalu kita sholat sunnah fajar. Kita katakan silahkan sholat sunnah fajar. Dan bisa disatukan dengan wudu. Bisa juga disatukan dengan tahiyatul masjid kalau di masjid. Dan tidak ada ya tambahan lebih dari 2 rakaat setelah azan. Cukup 2 rakaat. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana doa orang tua untuk anaknya? Doa bebas. Ya, di antaranya wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Dan doa-doa yang lainnya dengan bahasa kita boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana masalah baca Quran di kuburan? Rasulullah SAW melarang. La taj'alu buyutukum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Maka rumah yang tidak pernah dibacakan Quran itu seperti kubur, karena kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian kita akan angkat dari, atau kita akan baca dari pertanyaan di live.
Apakah sama cara sholat witir dengan sholat malam 3 rakaat 1 salam? Sholat malam itu juga sholat witir. Ya Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana kalau sholat berjamaah dengan imamnya yang sering dimintai air yang yakini untuk obat sejenis praktik perdukunan? Sahkah sholat makmum? Kita katakan, ya, kalau dia itu sebagai dukun sihir dan semisalnya, tidak sah. Ya, adapun sekedar dia meruqyah tetapi ruqyahnya tidak syar'i, maka dikatakan masih tetap sah sholat di belakangnya, ya, kalau tidak ada imam yang lain. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah dosa perbuatan zina yang lebih dari 100 kali diampuni oleh Allah berapa kali pun asal bertaubat? Karena Nabi SAW mengatakan, man taba taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat, Allah Azza wa Jalla terima taubatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana dengan membaca Asmaul Husna dengan berjamaah setiap selesai sholat? Amalan bid'ah. Tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum menikah diam-diam tanpa tahu istri, Ustaz? Kita katakan suami nikah tahu istri maupun tidak tahu, ini hak suami untuk menikah. Yang penting diperlukan keadilannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa boleh menerima sedekah dari hasil riba atau hasil sogokan? Mohon penjelasannya. Kita katakan kita yang menerima, ketika kita tidak tahu tidak ada masalah. Tapi ketika kita tahu ini adalah perbuatan hasil haram, enggak boleh kita terima. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya terkadang menyerah menasihati anak, sedangkan bapaknya berlepas diri menjadi tulang punggung sekaligus ibu sangat berat. Apa yang saya harus lakukan ketika anak terjerumus dalam dosa? Apakah saya sebagai ibu dituntut hari kiamat? Kalau kita tidak punya perhatian, jelas mas'ul akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah berwirid yasinan itu bid'ah? Ya, bid'ah. Karena tidak ada tuntunan dari Nabi SAW sama sekali. Bukan yasin kita baca, bukan yasin yang bid'ah. Tapi dari mana dalil kita menghususkan surat ini? Ini yang tidak ada dari Nabi SAW. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita akan ambil dari WhatsApp. Waktu subuh sekarang 4.35. Bagaimana hukumnya kalau waktu subuh belum masuk tapi udah azan? Ya tidak boleh. Ya jangan sholat dulu, tunggu dulu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya seorang istri sudah mengenal sunnah, tapi suami belum. Allah berikan hidayah. Setiap saat saya selalu beri beliau nasihat. Apa hukumnya? Setiap kali dia melakukan dosa, ya, ada rasa benci di hati kita. Inilah yang wajib, karena itu masih kita memiliki iman. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagi para penelpon, sabar dulu. Kita akan baca pertanyaan-pertanyaan yang lain, ya. Karena kalau ada yang menelpon terpaksa kami reject supaya bisa membaca pertanyaan yang masuk. Dari Semarang bertanya, ya, kalau saya baru safar, sedang di tempat safar air berlimpah untuk wudu. Kalau saya mau sholat, saya harus wudu atau boleh tayamum? Lah, kalau ada air nggak boleh tayamum. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Dari Cilegon bertanya, ya, para penelpon kami akan reject dulu teleponnya karena kita akan baca dari WhatsApp supaya semua terakomodir, ya, pertanyaan yang masuk. Nah, apakah ada tuntunan setiap selesai sholat Jumat imam memimpin surat Al-Fatihah? Tidak ada sama sekali tuntunannya ini. Baca Al-Fatihah tiga kali, apalagi Fatihah. Ya, Qul huwallah aja 3 kali, nggak ada tuntunannya. Yang ada tuntunan 3 kali Qul huwallah itu adalah maghrib dan subuh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa derajat hadis bahwasanya bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab? Apa derajat hadis bacaan imam adalah bacaan makmum? Ya, kita katakan bahwasanya dengan riwayat yang ada menunjukkan bahwasanya Al-Quran, ya, telah menjelaskan, ya, bagaimana penduduk surga, ya, ketika sampai di depan pintu surga, ya,
wasiqal ladzina taqaw ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha futiyat abwabuha qala salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, wallahu taala ala wa alam. Adapun qiraatul imam, qiraatul makmum ini adalah dipertentangkan hadis ini. Wallahu taala ala wa alam. Setelah hubungan suami istri, bisakah mandi dulu terus berwudu? Atau dilaikan mandinya kita nunggu ada waktu sholat? Kita katakan wudu dulu baru mandi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wajibkah kita mengakikahkan orang sudah meninggal? Tidak ada kewajiban. Ya, kalau meninggal, meninggal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa ada zikir khusus sholat duha? Kita katakan tidak ada. Yang ada berdoa, Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah mengeluarkan darah dengan sengaja karena untuk pengecekan kolesterol membatalkan wudu? Tidak. Yang membatalkan wudu adalah keluar dari jalan depan dan jalan belakang. Ya, dari Tanjung Pinang bertanya, ketika mau membaca Al-Quran, apa kita harus mencium mushaf? Tidak ada tuntunannya mencium mushaf itu. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Dan tidak ada juga doa selesai baca Quran, sadaqallahul azim. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana menghilangkan rasa was-was dan takut dan cemas? Kita katakan tauhidkan Allah Azza wa Jalla, itu menghilangkan segala-galanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa makna fasbir sabran jamila? Sabran jamil yaitu kita tidak berkeluh kesah kepada manusia. Kita hanya berharap pahala dan mengeluhkan segala-galanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya menyebarkan pengetahuan berdakwah yang bersumber diambil dari buku karangan para ulama? Melihat kajian di YouTube. Kita katakan harus jelas dulu ulama yang mana. Apakah ulama warathatul anbiya yang menegakkan sunnah, yang memberantas bid'ah, yang menegakkan tauhid, memberantas kesyirikan? Kalau itu silahkan. Ya, yang kembali kepada pemahaman salafus salih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat dari ustaz sunnah dalam suatu hukum? Apakah cukup menanyakan dengan satu ustaz saja supaya tidak bingung? Kita katakan mana yang lebih dekat kepada dalil. Ya, mana lebih dekat kepada dalil. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara memahami Quran surat Az-Zalzalah ayat 78 yang maksudnya niscaya akan melihat balasannya? Apa dia menjadi penyebab masuk surga atau neraka? Ya jelas. Ya, di hari kiamat Allah Azza wa Jalla tidak menzalimi siapapun. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita baca dari SMS. Apakah doa membuka pakaian agar tidak terlihat aurat kita oleh jin makhluk gaib? Kita katakan ya, membuka pakaian di dalam WC, ya, dan dengan doa zikir masuk WC, maka itu tidak akan menampakkan aurat kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah gaji pegawai negeri itu haram, Pak Ustadz? Halal kalau dikerja di tempat yang halal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada salat qabliyah asar? Ada, tetapi tidak muakkad. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau salat malam ayatnya bebas ya Ustadz? Bebas, ya. Bebas ayatnya kecuali waktu witir, ya, 3 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua yaitu Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saat sedang qabliyah zuhur 2 rakaat, bolehkah mengubah niat menjadi 4 rakaat tanpa salam? Kita katakan boleh, tidak ada masalah karena satu salat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada anak yang namanya Maulana. Apa artinya? Maulana adalah, ya, penolong kita. Itu Allah Azza wa Jalla. Rubah nama tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Suami istri berhubungan badan, tapi salah satu di antara tidak merasa nikmat atau tidak keluar mani. Apakah wajib mandi? Wajib. Karena Nabi SAW mengatakan, idza qa'ada baina syu'abihal arba'. Apabila telah duduk di antara 4 bagiannya, ya, maka waltaqal khitanan, bertemu 2 sunatan, wajib mandi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa bedanya salat malam dengan salat tahajud? Tidak ada bedanya. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Baik, sekarang kita akan buka sesi berikutnya di 0811 390110. Silahkan bagi para pemirsa di 0811 390110. Silahkan, baik kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sulbar, Pulau Kalimantan, Ustaz. Ya, silakan. Ya, yang ana ingin tanyakan Ustaz begini. Seketika seseorang berstatus bercerai, tapi surat cerai dari pengadilan agama belum ada, Ustaz. Belum urus begitu, dikarenakan suami ini menahan data-datanya yang seperti KTP dan lainnya, Ustaz. Apakah sang wanita ini bisa menikah lagi, Ustaz, dengan status seperti itu? Bahwa surat nikah, surat cerai dari pengadilan belum ada, Ustaz. Baik, itu saja. Jazakallah ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Rumbu. Ya, silakan pertanyaannya. Yang bertanya, bagaimana hukum kalau kita membeli barang terus ada diskonnya? Baik. Dan kita dapat diskon tersebut. Bagaimana itu Pak Ustaz? Tunggu jawabannya. Ya, halo. Silakan diulangi. Ya. Baik, mendengar surat sajdah di HP, apa kita harus sujud? Kita katakan, ya kita membaca maupun kita mendengar, silahkan bersujud. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa di 0811 390110. Ya, halo. Assalamualaikum. Halo. Halo, Ya, dari mana? di Majalengka. Majalengka, silakan. Saya mau nanya, Ustaz. Ya, silakan. Buat apa benar itu yang tidak pakai kunut jangan diimami? La ilaha illallah, itu saja. Ya, udah. Terima kasih. Ya. Baik, kita ambil penelpon berikutnya, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Ya, halo. Dari mana? Dari Lombok ini, NTB. Silakan dari Lombok NTB. Ya, mau tanya nih Pak Ustaz. Ya, silakan. Boleh kah tanah wakaf masjid yang sudah tanahnya sudah diwakafkan ke masjid, tanahnya dinikmati hasil kembali oleh keturunan mereka, Pak Ustaz? Oh, itu saja. Apakah ada syarat wakafnya untuk masjid? Ya, kan sawah yang sudah diwakafkan ke masjid itu kan dia mau diambil kembali oleh mereka itu, Pak Ustaz. Baik. Itu wakaf ke apa boleh kan itu seperti itu? Iya. Nah, itu. Baik, ditunggu jawabannya ya. Ya, Pak Ustaz. Terima Baik. kasih, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, halo. 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 Ustaz, Halo, dari mana? saya Mbak Umar dari Tangerang, Ustaz. Ya, silakan. Mau bertanya, bagaimana tata cara penjualan rumah secara syar'i agar kami tinggalkan rumahnya itu bisa bermanfaat, Ustaz. Maksudnya tidak tergantung dari riba atau yang lainnya. Jadi bisa buat jariah kami juga. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. 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 Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Halo, Assalamualaikum. Ya, halo. Baik, kita jawab. Berkaitan dengan masalah
wanita yang sudah dicerai tetapi belum keluar surat cerainya, apa boleh menikah? Kita katakan urus dulu surat cerainya, baru nikah. Karena kalau masuk di ranah hukum tidak akan diperkenankan menikah tanpa ada surat cerai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat. Ya, halo. 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 Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana? Ya, ini dari Pak. Dari mana? Dari Eros. Dari Eros. Silakan pertanyaannya. Kerjaannya. Ya. Apa boleh kita bersahabat dengan orang kafir? Kemudian apa ucapan kita? Orang kafir itu sakit. Dan kalau dia meninggal, apa ucapan kita? Apa boleh kita mengatakan Bismillah wa inna ilaihi raji'un? Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Halo. Ya, dari mana? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, dari mana? Ya, dari Padang. Silakan. Ini Pak Ustaz, kalau kita sudah sedang salat, kita kan baca ayat. Apa surat? Apakah boleh suratnya terbalik-balik? Ayat rakaat pertama baca ayat surat Al-Imran, ayat kedua, salat kedua baca Al-Baqarah. Baik. Boleh Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya ya. Ayo. Ya, halo. 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 Ya, halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Bapak dari Serang. Ya, terima kasih. Ini kalau kita sambil menunggu sholat id di lapangan itu, kalau kita melaksanakan sholat duha dulu, boleh nggak Ustaz? Baik, itu saja. Yang kedua adalah, apakah boleh sholat tahiyatul masjid itu setiap kita melaksanakan sebelum melaksanakan sholat fardu? Apakah juga diperbolehkan setiap kita masuk masjid kapanpun? Baik. Melakukan sholat tahajud begitu, Pak Ustaz. Baik, ditunggu. Sholat tahajud tahiyatul masjid. Iya, ditunggu. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, halo. Dari mana? Di Banyuwangi. Ya, silakan. Mau nanya ini bagaimana batasan mengkosor sholat itu? Ada hanya tertentu atau gimana Ustaz? Baik. Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, halo. Halo. Baik, terputus. Bagaimana hukumnya salah satu saf ada anak yang belum balik di barisan? Tidak ada masalah. Yang penting dia sudah bisa sholat dan mumayyiz. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat dulu. Ya, halo. 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 Halo, dari mana? Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Ya, begini Pak Ustaz, kalau kita melihat orang sakit itu Pak Ustaz, apa tanya ya Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya ya. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Halo, Dari mana? dari Merangin Jambi Ustaz. Daerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Dari Merangin Jambi dan Panjang. Jambi ya, silakan. Saya nama Tamrin Pak Ustaz. Ya, silakan Pak Tamrin. Ada tetangga meninggal Pak Ustaz. Jadi dia bilang hari sampai 7 hari. Jadi saya diundang. Jadi karena saya tahu tidak ada dalil, saya tidak ikut. Apakah saya berdosa dengan tetangga Ustaz? Tolong penjelasannya Pak Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, begini Pak Ustaz, kalau kita suami kita meninggal Pak Ustaz, kalau kita berjanji
ya Allah, aku tidak mau menikah lagi. Nanti kalau saya meninggal nanti satukanlah kami kembali. Apa boleh tidak ya Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo. Baik, kita break dulu pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mohon maaf para pemirsa. Baik. Apakah boleh seorang berjanji mengatakan, ya, saya tidak akan menikah lagi? Ya, kita katakan jangan berjanji seperti itu. Ya, karena nikah adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat kita. Adapun seorang istri, dia akan dikumpulkan dengan suaminya terakhir di dunia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian tetangga meninggal, lalu diundang 7 harian, 9 harian. Apakah berdosa tidak hadir? Dapat pahala tidak hadir. Karena apa? Karena tidak mengamalkan perkara-perkara bid'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa yang kita baca kalau melihat orang sakit atau mendapat musibah? Alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Dengan membaca doa ini kita akan selamat dari musibah tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian berapa batasan orang mengqasar salat? Keluar 3 farsakh 15 kilo ke atas sudah boleh untuk mengqasar salat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah mesti setiap masuk masjid kita mau salat, kita tahiyatul masjid? Itulah yang dituntun oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Apabila seorang di antara kalian masuk masjid, jangan dia langsung duduk sampai salat 2 rakaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apakah sebelum hari raya dimulai di lapangan kita sholat duha? Tidak ada petunjuknya, karena Nabi tidak pernah sholat sebelumnya maupun sesudahnya. Nanti sholat sepulang dari lapangan, sebagaimana Rasulullah SAW begitu pulang dari lapangan waktu sholat raya, beliau sholat 2 rakaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum membaca surat tidak beraturan? Boleh. Rakaat pertama suratnya lain urutannya, rakaat kedua suratnya lain urutannya. Boleh. Ya. Adapun membalik ayat, ini yang tidak boleh. Rakaat pertama kita baca Amanah Rasul, rakaat kedua kita baca Ayatul Kursi. Tidak boleh karena itu satu surat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apakah boleh kita berteman dengan orang kafir? Menjadikan teman dekat tidak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, la tusahib illa mu'mina. Jangan berkawan kecuali dengan orang-orang yang beriman. Bolehkah dia sakit kita jenguk? Tidak ada masalah, tetapi ajak dia kepada Islam. Sebagaimana Rasul menjenguk anak Yahudi dan diajak kepada Islam dan dia pun masuk Islam. Dan di saat dia mati, bolehkah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Boleh. Tetapi mendoakannya rahmat tidak diperkenankan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana menjual beli rumah supaya jual belinya syar'i? Jual beli ya kepada orang yang kita kenal, pertama jujur dalam muamalah. Yang kedua, utamakan orang-orang yang beriman. Yang ketiga, jangan dikaitkan kita dengan bank. Ya. Apabila demikian dan dia dengan senang hati, maka tidak ada masalah. Itu adalah syar'i. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, ada orang mewakafkan tanah untuk masjid. Nah, setelah itu keluarganya ingin mengambil, tidak boleh. Karena sudah diwakafkan, ini miliknya Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh keluarganya untuk mengambilnya. Ya, dan orang yang mengambil hibahnya bagikan anjing yang memakan muntahnya. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana dengan imam yang tidak kunut? Ya, kita katakan itulah yang dekat dengan agama, dekat dengan syariat. Karena tidak kunut subuh itu haditsnya lebih kuat. Ya, sebaliknya kalau imamnya kunut, makmum bagaimana? Makmum tidak mengapa untuk tidak angkat tangannya. Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian, bagaimana hukum membeli barang yang ada diskonnya? Boleh. Tidak ada masalah karena taktik dalam perjualbelian yang seperti itu untuk menarik pembeli. Allah ta'ala ala wa alam. Baik, kita akan ambil dari WhatsApp. Apa boleh daging akikah dengan cara membagikan masih mentah? Boleh, tidak ada masalah. Dan tentu afdalnya sudah matang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Akhir ini sering link hadiah harian dari sebuah
aplikasi belanja online. Setelah masuk link, kita otomatis dapat komisi tapi belum dapat dicairkan. Harus menunggu target pencapaian. Ini tidak boleh yang seperti ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di alam barzakh kita bersilaturahmi. Apakah kita juga bisa ta'lim menghadiri pengajian? Wallahu alam, dari mana dalilnya bersilaturahmi dalam barzakh? Ya, karena kita disuruh tidur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alam barzakh itu bukan alam dunia, ada pengajian, ustadznya siapa. Ini adalah cerita ya 1001 malam ini. Allah ta'ala ala wa alam. Salat qabliyah zuhur 4 rakaat digabung dengan satu malam. Apakah setelah selesai membaca satu salam? Apakah setelah selesai membaca Al-Fatihah pada rakaat keempat baca ayat juga? Iya, baca ayat juga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah dimaksud dengan khusyuk yang sebenarnya? Khusyuk itu adalah hudurul qalbi. Hati kita hadir, tahu apa yang kita baca dan apa yang kita lakukan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana agar anak bisa istiqamah? Yaitu istiqamahnya anak bergantung kepada istiqamahnya orang tua juga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah bekerja di kantor pos termasuk riba? Tidak. Kalau di pos itu hanya kirim barang dan semisalnya. Kalau ada simpan pinjamnya kemudian ada bunganya, maka jelas ini riba. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saat zikir buang angin, apakah boleh dilanjutkan? Boleh, tidak ada masalah, yang penting jangan dalam sholat. Untuk mendapat fadilah membaca sholat kahfi pada malam Jumat hari Jumat, maka bagaimana cara membacanya? Apakah seluruh surat sampai selesai? Ya otomatis harus seluruh surat sampai selesai. Itu namanya membaca surat Al-Kahfi dengan lengkap. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana membeli barang, misalkan baju snack lainnya yang ada diskon? Ya, kita katakan sudah ini boleh. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara kaifiat salat sunat tasbih? Ini sudah kita jelaskan, bisa diperiksa kembali di live ya YouTube atau Facebook. Seorang mewakafkan tanahnya kepada seorang Habib dijadikan tempat majelis. Karena terlalu sempit, lalu Habib berniat menggantikan tanah lebih luas dengan cara menjual tanah tersebut, membeli tanah lebih luas. Bagaimana hukumnya? Kita katakan tidak ada masalah dipindah ke tempat yang lain, tetapi tentunya wakafkan ya kepada yang menegakkan sunnah. Kalau tidak menegakkan sunnah, maka ini kita akan menjadi ya bumerang bagi kita kelak pada hari kiamat. Allah ta'ala ala wa alam. Mengangkat tangan ketika berdoa boleh atau tidak? Mohon penjelasannya. Tergantung doa di mana dulu. Kalau doa selepas salam, tidak ada dalil yang sahih mengangkat tangan terus menerus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ketika keluar ke Jakarta dari Pekanbaru, apakah boleh sholat jamak dan qasar? Qasar dan jamak silahkan, karena dia statusnya adalah musafir. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Apa kita baca saat imam baca kunut kalau kita tidak pakai kunut? Baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mil'as samawat wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahla ats-tsana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya membelikan teman sapi dengan perjanjian saat saya jual sapi itu keuntungannya saya bagi dua. Setelah modal dikembalikan dulu. Apakah boleh? Boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau musalla apakah harus sholat sunnah juga? Musalla dengan masjid tidak ada bedanya, tetap tahiyatul masjid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Siapakah yang pertama kali melakukan maulid Nabi? Yaitu Al-Fatimiyun, Al-Abidiyun, orang-orang Syiah. Ya, bukan ahli sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian Subhan Rabbiyal A'la 3, 4, 5, 6 sebanyak-banyaknya. Apakah boleh? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa benar anak yang belum balik meninggal dapat bermanfaat kala di akhirat untuk orang tuanya? Jelas, ya. Dia akan bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di keluarga kita masih ada melakukan praktik kesyirikan dengan menjadikan dukun. Apa ikut berdosa kalau diam? Kalau kita diam jelas berdosa, dan minimal kita ingkari dengan hati kita. Wallahu ta'ala ala wa alam.
hukum membeli kucing ras untuk dipelihara. Tidak boleh. Nabi SAW melarang bai'us sinnaur, jual beli kucing. Allah Ta'ala ala wa alam. Bolehkah menjamak sholat ketika sakit, umpama sakit gigi? Nggak boleh. Ya, sakit yang berat baru kita menjamak sholat. Allah Ta'ala ala wa alam. Apakah kalau kita berjamaah setiap imam mengucapkan Allah Akbar juga mengucapkan otomatis? Imam dijadikan imam untuk diikuti. Allah Ta'ala ala wa alam. Bolehkah bertaubat setelah suami meninggal karena dulu sering menolak ajakan suami? Bukan boleh, wajib bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala ala wa alam. Kalau sholat subuh tapi matahari sudah terbit, apakah masih bisa sholat subuh? Kenapa tidak? Dan apa sebabnya kok bisa telat sholat? Allah Ta'ala ala wa alam. Kalau cari rezeki tidak pernah mau telat. Kalau bagi uang tidak pernah mau telat. Tapi ini cari surga kok telat-telatan. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara menambah rakaat sholat ketika masbuk? Misal terlambat 3 rakaat. Apakah sholat zuhur? Ini nggak jelas pertanyaannya. Halalkah kita makan sembelihan orang tidak sholat 5 waktu? Tidak boleh. Kalau dia tidak sholat 5 waktu, maka ini keluar dari Islam. Allah Ta'ala ala wa alam. Apa ada dalil ketika selesai sholat berjamaah dan imam mengucapkan salam lalu berdiri berpisah di tempat untuk melanjutkan zikir setelah sholat fardu? Kita katakan tidak ada dalilnya seperti ini. Yang diperintahkan kita oleh Nabi SAW adalah selepas salam jangan langsung bergeser dari tempat duduk sampai imam mengucapkan tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allah Ta'ala ala wa alam. Apakah ada salat qabliyah Jumat atau tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid ada, tapi qabliyah Jumat tidak ada. Allah Ta'ala ala wa alam. Kenapa ustadz-ustadz kita yang mengisi di kampung tidak pernah membahas kajian rumah tangga, padahal kita sangat butuh ilmu tersebut? Apa gunanya membahas rumah tangga tetapi masih berbuat kesyirikan? Karena kesyirikan ini adalah penyebab hancurnya rumah tangga pertama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tapi bukan berarti tidak akan dibahas pada saatnya. Dan jangan menunggu pengajian kampung saja. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Saat rakaat terakhir imam menambah sholat karena lupa, apakah makmum ikut sholat juga? Ya harus ikut. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau rumah kita pakai listrik PLN pemerintah, apa itu termasuk riba? Apanya yang riba pakai listrik? Kita dikasih listrik kok. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Para pemirsa Surau TV, para pemirsa Hijrah TV. Demikian juga Yufid, Rinjani, MKH TV, Media Quran Hadith TV. Dan satu radio yang sudah ikut tergabung pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bi. Allahumma akshif anna al-bala' wal waba' wal ghala' waz zalazil wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.